dulu ya. Iya. Oke, dah. Enggak, Ibu. Ya. Sebetulnya ini hanya sekedar hobi ya, hobi yang mudah-mudahan menghasilkan gitu. Itu tidak hanya rajut, tergantung dari musim ya. Waktu karena saya juga senang rajut, juga awalnya sih sebetulnya pertama sudah tahun berapa ya, sudah lama juga karena saya sebagai PNS juga dulu, jadi tidak sempat memegang, tapi begitu sudah tidak pegang jabatan, dan saya pegang semua dari pertama dulu keluar manik-manik, saya bikin manik. Tahun berapa, Ibu? Tahun 2010-an lah, saya pensiun 2010-an, terus karena saya sudah tidak menjabat dan staf kembali, akhirnya saya peganglah semua yang hobi saya ya, bukannya tidak ada pekerjaan, ada pekerjaan, cuma karena saya di ruangan itu paling senior, mungkin atasan saya yang lebih muda dia merasa sungkan untuk menyuruh memerintah saya. Nah itulah saya saja dengan manik-manik dulu, dari membuat tas, membuat gelang dari manik-manik, membuat macam-macam lah, membuat bunga dari akrilik. Nah itu waktu pas musimnya gitu kan. Terus setelah itu ada musim kita daur ulang. Nah, daur ulang juga sempat saya membuat banyak tas dari limbah kulit kopi saset. Tidak hanya kulit kopi saset, mungkin ada bekas bekas nutrisari, bekas minuman-minuman, itulah minuman. Bisa sambil ditunjukkan Ibu barangnya? Bisa sambil ditunjukkan produk-produknya barangkali ada? Itu yang dipegang Mbak Mita bukan? Oh iya. Ini kalau yang ini yang terakhir yang sedang ini adalah rajutan, cuman saya ingin membuat spesifik yang saya punya itu, ingin tas itu khusus di tas dengan media jaring. Tas dengan media jaring yang selama ini memang barangkali tas itu hanya berupa rajutan saja. Media jaringnya ini jaring apa? Jaring nelayan gitu? Jaring nelayan Pak ya. Jaring ikan. Ini Pak, ini jadi streamin ya, kalau Bapak tahu streamin. Nah, cuman ini streaminnya adalah dari plastik. Selama ini mungkin Bapak tahu streamin yang dari bahan kain. Ya mungkin Ibu juga kalau memang hobi membuat streamin dari kristik ya. Ini saya ingin spesifik membuat tas dari ini media jaring. Jadi saya membuat rajut itu dengan media ini. Inilah yang lubang-lubang ini yang saya tutup ya, saya tutup dengan benang, dengan tetap alat paten. Ini yang sedang turun, dan saya sudah juga banyak membuat. Cuman ya itulah kendalanya ya, saya selama ini hanya penasaran. Kalau dari segi modal, karena ini hanya sekedar hobi, saya hanya itulah untuk beli-beli bahan ini, saya anggaplah ini uang jajan saya yang nyangkut. Cuman ya itulah masalah saya hanya di segi penasaran. Emang beberapa juga ada yang sempat kontak ke saya, karena saya juga taruh barang ini juga di UMKM Center di ITC. Di ITC. Ada saya naruh barang di situ, mungkin ada pengunjung yang melihat satu nama saya di situ, dia menghubungi saya dan dia menanyakan, umumnya ya kayaknya anak pilihan juga ingin mencoba menggali mengenai keuangannya ya, kalau barangkali saya mendapat bantuan untuk usaha ini. Cuma saya bilang saya selama ini tidak mendapat bantuan
Dan saya nggak mau repot Pak, saya sudah tua. Saya kalau udah namanya urusan keuangan, apalagi yang sifatnya harus mengembalikan, bagi saya nggak mau berpikir repot. Gitu. Nah ini saya modal ini adalah pakai uang sendiri, atau uang jajan saya sendiri. Jadi saya tidak terlalu memikirkan gitu ya. Juga karena juga barang saya bukan barang basi, jadi nggak apa-apa gitu kan. Cuman saya masalahnya selama ini dari segi pemasaran. Di UMKM Mampang, UMKM Pancoran Mas di sana. Cuma selama ini saya masuk di situ, saya merasa belum mendapat manfaat gitu, dari grup itu. Karena saya terus terang, saya sudah ketutupan 72, saya sudah nggak bisa keluar rumah saya. Cuman dari segi produksi saya tetap memproduksi terus. Apapun yang sedang ini yang terakhir ini saya sedang dengan tali ini konektor masker, tali masker. Tali penghubung tidak nempel di telinga, jadi dihubungkan konektor tali masker. Saya dari pertama bulan Juni memang saya sudah mengintip-ngintip itu. Saya alhamdulillah dari pertengahan Juni sampai saya ada kali sekitar 1.500 piece. Wow. Wow. Tali masker itu? Iya. Tali masker? Iya betul. Iya. Connecting masker ini untuk penghubung. Cuman memang yang pertama dulu karena sedang pertama muncul dibawa oleh teman saya pemasaran di Rumah Sakit Gatot Subroto RSPAD. Hampir tiap minggu dia minta 100 piece gitu. Cuman saya sanggup mengerjakan itu. Saya belum bisa memakai tenaga orang karena saya belum bisa melihat hasilnya. Saya ingin menjaga mutu ya, kualitas ini saya. Sementara ini masih bisa saya penuhi. Teman juga terakhir minta untuk souvenir pernikahan, saya penuhi juga. Terus ini oleh keponakan saya juga sudah jalan lewat Shopee, online Shopee ya, Shopee. Juga ada juga di Bukalapak, karena ada Bukalapak ponakan juga buka, cuman ini tetap ini aja. Jadi yang membuka ponakan saya hanya bagian produksi, packing, pengiriman. Jadi yang bagian mengurus marketing di sana. Jadi kalau uang sudah masuk paling dia kirim ini Bude aku kirim sekian gitu dengan teman sudah kirim sekian. Kalau yang di sini karena di pembinaan dari UGM ini spesifik dari tas. Memang sih barangkali karena tas ini bukan kebutuhan primer ya. Yang lain mungkin dengan kuliner yang bisa sekali habis gitu ya. Kalau ini kan barangkali orang memerlukannya tidak habis gitu ya, tidak habis sesaat. Mungkin juga untuk koleksi sementara ini barangkali karena dengan adanya kondisi COVID ini mungkin dari segi keuangan dan ini mungkin untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu penting barangkali masih ditunda. Ya, tapi saya tetap ya karena saya nggak bisa diem, tangan saya tetap produksi apa. Nah, kemarin juga ada adik saya, dia menginformasikan di Jogja manik-manik itu sudah mulai muncul lagi. Saya bilang, maaf saya masih pegang konektor ini, masih asik dengan ini. Simple, praktis, terjual. Ya, simple, praktis, murah ya, hanya 10 ribuan gitu kan, terjangkau lah. Kalau tas di barang itu atas 100, berpikir 2 kali 3 kali untuk membeli sesuatu yang bukan primer ya, bukan ini ya. Ya, seperti kemarin juga ya saya juga menerima pesanan ya, yang order yang permintaan khusus, permintaan yang minta dari segi warna, dari model itu ya saya terima gitu. Kalau yang
Kalau yang pesanan ini kan jelas akan dibeli ya, tapi kalau yang tidak, tapi saya juga harus punya koleksi untuk dipajang di kamarnya. Aja, ya, untuk displaynya. Cuma dari segi pemasaran itu aja. Dan itulah Pak, dengan saya ikut di UMKM, sementara belum dapat manfaat, saya memang saya ingin mengusulkan gini, kalau di UMKM barangkali ada semacam apa ya, SPG apa, jadi kalau ada pameran atau ada bazar tuh tidak perlulah yang punya produk itu ikut hadir, ikut majang di pasar itu. Barangkali kita bisa memasang semacam SPG lah. Nitip aja gitu ya, nitip. Titip barang nggak apa-apa. Kita misalnya kena sekian persen lah di jual atau apa. Barangkali kalau saya sih seperti itu. Cuma kalau ibu-ibu yang senang berhahai, kalau saya nggak bisa Pak. Dan mungkin saya juga sudah capek, kan sudah jenuh juga dulu kerja di kantoran, jadi kayaknya udah nggak pengen keluar ya, pengennya di rumah terus. Cuman pengennya juga dapat uang juga Pak ya. Cuman dengan ini barang menghasilkan juga, kemarin juga ya, alhamdulillah sih stok tetap ada. Sementara ini juga saya membeli bahan-bahan juga tidak jalan sendiri, semua serba online ya. Udah. Oke. Maaf Pak ya, saya susunan ininya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, santai aja Bu. Mungkin dari Mas Sigit atau Mas Furkon, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Furkon, silakan. Izin Bu Dia, saya Furkon dari Depok News, dari media ya Bu, izin. Ya, mangga. Ya, mau ini Bu, mau nanya terkait dengan produk Ibu ini, itu selain dari, katanya tadi kan dari limbah plastik ya, dari limbah plastik dan pokoknya limbah lah. Nah, yang tas ini itu apa dari limbah atau dari benang Bu? Ininya. Kalau sekarang saya dari benang, ini benangnya ini benang polipropilen dan semi nilon, lain dengan benang bukan benang katun. Kalau benang katun tulisannya lain, bikin kaos kaki dewasa atau kaos kaki. Ini saya bikin memang khusus benang untuk tas gitu ya. Itu saya dapatkan ini dari online, dari teman-teman di Facebook yang saya belajarnya seperti itu. Dan ya, alhamdulillah sih sementara selama ini lancar-lancar aja ya, mudah-mudahan amanah ya. Dari saya beli juga nggak kenal orangnya, cuman hanya dikasih warna, dikasih ini, itu aja. Jadi alhamdulillah selama ini saya belanja tuh sampai dan tidak dibohongin, dan mudah-mudahan untuk seterusnya tidak dibohongin. Sama tadi itu kan saya punya prinsip, jangan mencubit orang kalau tidak mau dicubit gitu. Kalau saya punya iya betul Bu. Tidak mau dibohongin orang gitu. Itu dari benang, dari kancing, semuanya saya beli via online. Online ya. Nggak jalan sendiri. sama kendala pasang tadi Bu, izin. Ini ya, Bu Mita nggak tahu nih kemarin pesanan siapa ya? Pesannya Pak Pri deh. Apa tuh? Pak Pri ini. Oh, ini apa itu? Penutup buat naik motor, penutup dada kalau gitu, buat nutup dada motor. Woi, bagus banget itu. Itu bahannya apa itu? Jaring-jaring. Tetap dari ini, Pak. Jaring-jaring tadi. Oh, tapi ada kainnya di tengahnya. Ada kantongnya. Ada Doraemon. Kayaknya Mas Sigit pantas gitu, Mas Sigit. Kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan. Mas Sigit tas, Pak. Ya. Oh, gitu. Saya nggak pernah naik motor soalnya. Oke. Nah, ini Bu Mita pesan tas laptop. Tasnya memang besar karena pengen semua masuk katanya. Semua masuk, ya 14 inci. Ada apa, diktat atau kertas-kertas bisa masuk biar sekali nenteng masuk semua. Ini permintaan buat edisi PKS.
bulan November, laporan akhir Pak, laporan akhir. Oh gitu. Inovasinya. Nah, satu yang ini. Oh, itu nyambung ya. Ini nanti barang. Mantap. Enggak Mas Furkon. Karena sering pakai motor. Alhamdulillah bagus. Pesanan memang masih bisa saya penuhi, saya coba untuk. Ibu kerja sendiri atau ada yang membantu Ibu? Memang tantangan semua dikerjakan sendiri atau ada yang membantu? Dalamannya innernya ya, istilahnya inner ya. Kalau untuk tas ini saya buat sendiri, dalamannya ini, lapisannya ini saya buat sendiri. Tapi kalau yang untuk tadi untuk penutup dada, karena juga saya kejar-kejaran dengan harus memproduksi ini, akhirnya untuk ini saya pesan, saya hanya membuat ini aja, istilahnya cover ya, saya cover aja. Jadi saya tutup aja. Jadi ini saya membuat ini, langsung saya bikinnya, mudah-mudahan rapi dah berkenan di hati yang memakai. Saya pesan Bu, yang itu nanti Bu. Apa? Furkon. Oh Mas Furkon. Iya. Bagus tuh buat, saya kan sering motor Bu ya. Masuk Pak Pri mesen, ini ada hasil tanya apa saya tanya ya sama Ibu Mita. Tuanya tinggal kepada anak buahnya. Pak Pri juga, tapi ACC. Ya, ntar dikasih buat hadiah buat Mas Furkon. Ya kayak ini juga tas laptop bisa untuk tempat-tempat, cuman terus terang insya Allah saya bisa, cuman karena mengejar waktu, karena kemarin harus mengejar ini, dan ini juga Bu Mita untuk laporan harus ada hasil ya dari binaannya. Nah, saya untuk mempercepat saya hanya membuat ininya saja, covernya saja. Ya memang juga penuh tantangan, biasa juga senang sih dengan tantangan seperti ini. Jadi saya beli innernya, istilahnya innernya, saya lapisin dan mudah-mudahan berkenan juga kepada yang si pemakainya. Alhamdulillah. Jadi semua ngerjakan sendiri ya Ibu ya? Ya? Lebih banyak mengerjakan sendiri ya untuk yang saya kerjakan sendiri. Sekarang saya belum punya teman yang srek ya, yang bisa. Walaupun ada sih teman di sini satu dua ini yang bisa, cuman saya belum bisa menjamin hasilnya sama seperti yang saya buat. Tidak ini saya pakai ini menjual ini cuman yang diberikan bahan yang barang yang lain takutnya menjadi kecewa gitu. Nah ini katanya dari punyanya Mas Sigit ini gimana? Obat istrinya masa Mas Sigit kayak ginian ya buat tempat mudah-mudahan berkenan. Terima kasih Bu, terima kasih. Hanya model seperti ini. Cocok dengan tali maskernya. Ini yang bikin saya bikinnya dibuat dari dari Bogor, dari Surabaya juga. Nah ini di dalamnya ini seperti ini saya buat sendiri dalamannya. Masih bisa kekejar ini karena tidak diburu oleh yang lain. Kali ini kemarin ini dengan penutup dada karena kejar-kejaran dengan request yang ini yang harus per minggunya minimal saya harus menyiapkan 100 yang nggak per minggu, kadang-kadang cuma dikasih waktu 3 hari 4 hari Bu, Senin saya harus bawa sekian gitu. Itu yang harus saya kejar gitu. Tapi sekarang sambil sudah mulai nggak sepi sih, cuman selalu ada juga memang dari Shopee juga selalu ada, per minggunya juga ya lumayan ada 10-20, tetap saya jalan dan tetap saya membuat ini gitu ya. Ya karena benang pun masih ada ya saya tetap buat. Luar biasa Ibu nih. Apa
sudah cukup. Mas Sigit mau ditanya Mas Sigit? Mungkin Pak Furkon masih ada pertanyaan Pak, silakan Mas Pak. Furkon Di buat Bu, nulis di untuk ini Bu ya, ini tadi kalau nggak salah dari 2010 ya mulai ininya usahanya Bu ya. Ya, Sama kalau untuk saat ini itu ngejalaninnya apakah masih sendiri, maksudnya hanya industri rumahan saja atau mungkin sudah ada semacam apa karyawan ya beberapa 2 atau 3 Bu. Nah, sebentar Bu, sama tadi kan Ibu bilang ada kendala masalah pemasaran Bu ya. Nah, untuk di Depok kan ada Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, apakah pernah sudah ada semacam di koordinasi atau mungkin kerjasama Bu ya terkait dengan produk-produk Ibu selama ini? Itu saja sih mungkin Bu. oh iya Pak. Saya juga kan kemarin saya juga cerita, saya nitip juga di UMKM Center di ITC. Cuman ITC, cuman saya belum tengok-tengok. Juga saya titipkan juga di rumah makan nasi liwet Samara yang di Meruyung. Nah di situ juga saya taruhkan di situ, lumayan juga sudah ya hampir setahun lah gitu kan. Saya taruh juga di situ, lumayan juga ada yang membeli. Belum lama juga saya titip juga di galeri DPRD Kota Depok yang di GDC. Nah ini karena ini COVID, akhirnya kemarin sama yang jaga di galeri itu dikembalikan gitu kan. Bu kembali dulu, nanti kalau sudah rame lagi mungkin Ibu boleh ngisi lagi. Dia juga mungkin takut hilang, takut apa kan dia selama COVID ya. Mungkin galerinya tutup, jadi tidak buka. Ya lumayan juga di itu tadi dari galeri DPRD, terus di rumah makan Gabus Pucung, terus sama di UMKM Center itu yang sama Gabus Pucung yang di Meruyung itu. Pikir saya kan karena dekat dengan Kubah Mas, saya kan selain tas juga membuat kaos kaki Nah, kaos kaki yang bisa dipakai oleh ibu-ibu pengajian yang barangkali biar kaki hangat atau apa gitu kan. Juga kalau ngaji kan kadang-kadang ibu-ibu tuh malu dengan namanya kaki sudah kaki tua kan gitu, tutupin dengan kaos kaki seperti yang saya buat. Alhamdulillah sih jalan juga gitu. Cuman ya sejak COVID ini saya belum memonitor lagi yang di Gabus Pucung itu. Memang masih ada barang saya di sana. Ya itu saya juga pakainya persentase. Jadi saya jual harga segitu, nanti saya sekian persen ngasih ke mana? Ke rumah makan itu. Juga persentase juga di galeri DPRD juga kami pakainya persentase. Kalau di galeri DPRD dia minta 10% dari harga jual. Kalau di Samara itu di rumah nasi liwet Perda itu dia 20%, lebih banyak dia minta persentasenya yang di sana. Kalau di DPRD hanya 10%. Cuma saya juga melihat juga karya-karya teman-teman juga yang kayak di galeri DPRD ya ada juga ya, di saya ya itulah ya menilai barang sendiri sih kayaknya bagus. Kuat ya Bu. Kalau yang online gimana Bu? Yang online pemasaran lewat online bagaimana? Yang online itu keponakan sih ya, sementara ini baru ini ya. Tapi kalau yang di Bukalapak, iya, yang di Bumita sudah sampai ke Palembang, di Bukalapak, di Papri, di Bukalapak sudah sampai. Kalau yang ini mana sudah sampai Malang, Surabaya, sudah sampai ini. Mungkin Jabodetabek lah. Sedang in yang konektor
sedang in yang ini, cuman katanya sebentar lagi in lagi manik, saya bahan manik masih banyak, cuman karena ini masih in, saya masih pegang ini karena saya belum punya orang dan belum ngambil orang untuk membantu mengerjakan hasilnya. Sambil ini sih iseng aja Pak. Iya, iseng-iseng berhadiah Bu, berhadiah, iseng-iseng Karena hobi jadi pendapatan, hobi. dan tidak menghitung biaya produksi itu kayaknya udah nggak ngitung itu ya, karena ya anggaplah saya uang jajan saya masih nyangkut di sini, nanti kalau waktu alhamdulillah kan gitu, kalau enggak ya sementara juga nggak apa-apa lah, masih ada gitu kan, dan barang saya pun bukan barang basi yang bisa bertahan. Iya, bisa awet itu. Nah, barangkali kalau di UMKM barangkali juga teman-teman di itu bisa bantu bagaimana memberi masukan kepada UMKM, membuat semacam tim atau apa yang khusus bagian pemasaran gitu kan. Nggak apa-apa, kalau bagi saya ya, barangkali kita sebagai produsen kena sekian persen untuk membayar si SP semacam SPG yang nunggu barang. Kalau saya, karena saya terus terang saya udah males untuk lihat. Iya, sebenarnya di Depok itu yang Dinas Koperasi dan UMKM, saya pernah ke sana Bu ya, Pak Bri dulu dengan dulu sebelum belum tahun ini lah, tahun 2017 saya sebenarnya sudah ke sana. Itu mereka sebenarnya sudah bikin Pak seperti e-commerce gitu untuk UMKM, tapi sepertinya tidak jalan gitu. Memang rata-rata itu mau aplikasi e-commerce, marketplace, kalau nggak ada yang maintenance sepertinya tidak berjalan gitu. Dan dulu tuh kalau nggak salah sempat ada ini Bu, program yang membuat pameran itu di Wali Kota Depok tuh, di depan di lapangan. Dulu tuh ada. Kemudian termasuk yang Galeri ITC, Margo City gitu ya. Kan ada tuh di yang dekat, kalau Margo City di bawah dekat Giant. Itu juga mereka punya program itu, tapi sepertinya tidak berjalan maksimal sih kalau saya lihat gitu. Sayang sekali ya Bu ya. Padahal bisa untuk pemasaran ya Bu ngasih ya. Betul. Saya di halaman Wali Kota Depok pernah hadir, pernah ikut. Saya lihat, saya evaluasi sepertinya kurang efektif ya kalau saya menurut. Pesertanya kurang ya Bu ya? Kurang efektif karena betul. semua meja barangnya sama gitu ya. Nah, maksudnya gini, kalau memang mau dikeluarkan per kelurahan, bisa meja kelurahan A, isinya loh, meja isinya sebelah sini kuliner, sebelah ini craft, gitu kan. Sebelahnya lagi mungkin kelurahan B sama gitu. Kalau kemarin tuh terloncat sini punyanya nih kelurahan mana gitu ya. Jadi nama perorangan keluarnya. Gitu. Oh, bukan ini ya, per kelompok gitu ya? Nah, jadi nggak kelompok, jadi kayak kuliner ya, kuliner yang satu bikin mie ayam, yang satu bikin ini, jadi ya pribadi. Jadi walaupun ada meja, dia kadang menyiapkan juga meja kelurahan. Cuman saya bilang, kalau memang kita berasal dari salah satu kelurahan, misalnya kayak saya di Mampang, kenapa di meja Mampang ini tidak, ini loh, ini yang sebelahnya buat kuliner, sebelahnya buat yang nunggu, ayo siapa yang bisa menunggu? Kalau barang kuliner barangkali yang harus yang punya ya, yang bisa menyajikan si kuliner itu. Tapi kalau kayak craft itu barangkali kan tidak harus si produsennya yang harus menunggu gitu kan. Paling ya kayak tadi titip barang ya gitu kan, titip barang. Cuman kalau untuk kuliner barangkali karena itu harus menyajikan langsung ya harus yang punya yang ikut hadir di situ gitu. Kalau saya baru sekali ikut itu kayaknya menurut saya kurang efektif gitu ya. Oh iya. Berarti Ibu juga kalau itu ikut dalam ini nggak Bu, yang kan mereka punya program pemantauan UMKM gitu ya Bu ya. Kan mereka punya program kalau nggak salah, kalau yang dari usaha kecil bagaimana caranya bisa segera dalam waktu 2 tahun 3 tahun menjadi menengah gitu ya Bu ya. Ikut program yang dibuat oleh itu nggak Bu? Pernah didata nggak? Terang saya tidak bisa keluar rumah.
Memang saya kalau lihat di grup itu kan ada pelatihan apa sih? Iya. Pasti usaha UMBU, usaha baru kan. Tingkatan dari UMKM ya, tingkat dari yang tingkat menengah sampai tingkat itu. Terus terang saya tidak bisa keluar dan saya sudah malas untuk seperti itu Pak. Udah kayaknya sudah ya namanya malu melawan siapa. Saya sudah tidak malas berpikir Pak untuk itu ya sudah. Ya udah mau mungkin barangkali yang muda-muda masih ingin meningkatkan usahanya. Bisa meningkatkan dari apa sih, saya pernah baca juga dari yang baru dan barangkali juga bisa dipakai untuk permohonan untuk pinjaman pendanaan. Saya kurang tertarik. Berdiri sendiri ya Bu ya. Berdikari. Baik Bu. Iya. Ibu ini juga ada pendampingan IT, pendampingan keuangan. Kalaupun kayak semacam dibuat online seperti Ibu Mita juga, saya bilang silakan. Cuman saya nggak bisa megang HP terus, saya nggak bisa itu. Saya harus orang lain ya Bu ya. Harus ada bantu ya. Sudah malu sedikit lah kalau memang kalau memang ada pesan ayo saya terima gitu. Tapi kalau udah suruh ikut memantau, ikut kayaknya sudah bilang mau Bu Mita sendiri deh nanti saya tinggal terima laporan dari Bu Mita, ini ada pesan ada ini gitu kan, kalau ada seperti itu. Iya. Bu. Monggo silakan kan. Gitu. Bu, satu pertanyaan Bu. Ini. Oh iya Bu, Ibu maaf nih tidak ada niatan untuk regenerasi gitu Bu, untuk regenerasi, jadi nanti mungkin ada yang meneruskan usaha Ibu gitu. Regenerasi dari mana? Dari orang lain? Bisnisnya, usaha Ibu. Usaha Ibu biar langgeng gitu Bu, sampai 100 tahun mungkin Bu. Ya ada, cuman kalau kebetulan di RW 8 ini, di lingkungan saya ini ada, cuman ya kalau karena kreasi masing-masing ya, saya pengennya cuman karena selama ini saya megang sesuatu yang misalnya masalah warna aja. Kalau saya lebih suka warna yang soft ya, yang gradasinya soft. Tapi karena ada teman yang soft gitu, yang warnanya jomplang banget, itu orang suka, saya juga menjadi tidak ingin ini kok produksinya atas nama Ngasti kok menjadi warnanya yang kontras banget. Nah saya gitu. Saya nggak bisa gitu. Saya sih ingin sih ya. Jadi tangan orang beda-beda. Ya Pak, mengenai ini juga untuk seperti ini masing-masing orang tuh dengan memegang alat ini untuk tarikannya tuh masing-masing akan berbeda. Untuk dengan yang baru belajar dengan yang sudah tingkat menengah dan akhir itu beda ya. Berbeda. Untuk yang baru barangkali lebih longgar. Untuk yang seperti ini yang saya yang belum bisa. Saya juga selain ini juga sebenarnya saya kemarin talikur juga sempat belajar talikur, membuat tas dari talikur juga saya jalan juga. Saya orangnya suka ingin tahu gitu ya, begitu bisa bikin sepatu bikinnya bisa gitu ya. Cuman nah dengan kegiatan seperti ini, dengan tadi memakai media jaring ini adalah perlu pemikiran dan hitungan, maksudnya biar ini kali Pak memperlambat petikunan. Karena untuk membuat seperti ini harus dihitung benar. Ini selisih satu kotak aja sudah membuat kacau model gitu ya. Kalau model-model ini tidak terlalu ini. Kalau model-model yang perlu banyak hitungan, nah seperti ini hitungannya harus pas banget. Kalau beda selisih kotak saja akan membuat bentuknya akan berbeda. Nggak simetris itu nanti. Itu ngukurnya susah itu Bu. Ngukurnya susah itu, senti-senti. Itu yang membuat asik buat saya, karena tantangan untuk menghitung itu. Saya lebih suka ini ya, bukannya ini. Saya lebih suka ini. Jadi tantangan untuk menghitung itu yang ini jalan.
Iya, iya. Bisa bantu Mas Sigit bikin program komputer, Bu, untuk banyak hitung-hitung nanti. Oh, Pak. Iya, belajar. Mas Sigit itu jagonya bikin program komputer, Bu. Itu banyak hitungan-hitungannya. Oh ya. Bisa aja. Iya. Oke. Iya. Oke. Itu sih Pak sementara. Memang tiap model akan ya terutama seperti ini akan perlu banyak hitungannya, lebih banyak hitungannya. Terus yang ya itulah tadi ada kelipatan 4, kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 gampang ya. Kalau kelipatan 4 menghitungnya kurang dua kotak saja udah kacau semuanya. Iya, betul. Tidak sembarang yang harus dari. Berarti Ibu tahu itu ya jumlah kotaknya ada berapa ya, Bu ya? Ibu tahu ya jumlah kotak itu ada berapa itu ya? Sama aja. Ya kan? Sama dengan iya. Itulah berapa benang, Bu? 2. Untuk bikinnya juga saya kadang-kadang melihat dari stok benang. Saya kalau ada stok benang hanya tinggal 1, saya tidak berani karena terus terang dengan warna hitam atau warna biru itu kalau begitu pesan lagi tidak sama warna. Nggak sama, iya ya. Walaupun ngomongnya sama biru, kalau beda waktu pesannya beda warna ya. Iya. Nyampur ya Pak dia. Iya, campurannya lain lagi ya. Iya, karena yang membuat benang pun mereka gini, kalau sekali celup itu sudah begitu habis sudah, walaupun besoknya sama-sama merah, sama-sama pink, akan beda selisih, pasti ada selisihnya. Iya. Jadi kita juga tidak bisa menentukan bahwa tas ini warnanya ini mau dibikin kode misalnya warna pink, kodenya 01A, B, C, D. Saya tidak janji dan saya tidak bisa seperti itu gitu karena begitu tidak menjamin benangnya akan sama. Jadi saya kalau bikin tas ini minimal saya harus punya minimal 3 gulung. Kalau nggak ada 3 gulung saya tidak berani. Kalaupun punya 2 gulung saya harus bisa berpikir ini bisa dikombinasi dengan apa. Nah, ini Ibu Meta pengen warna pink. Saya mikir warna pinknya udah tinggal sedikit gitu. Bagaimana caranya? Pengen warna pinknya masih ada, saya punya pink muda. Nah, disitulah yang saya hitung ini dari baris per barisnya, yang harus kombinasi antara pink tua dengan pink muda. Saya seperti itu yang harus saya pikir, makanya minimal saya harus punya benang 3, apalagi dalam bentuk tas yang besar yang memerlukan 5 gulung benang. Kalau cuma punya 2 gulung, saya tidak berani gitu ya. Kalau memang sudah punya pemikiran harus saya kombinasi dengan hitam, dengan ini dan itulah. Itu pun harus dihitung nih hitamnya harus berapa baris ya. Iya, itu bisa jadi disertasi itu Bu. Itulah yang membuat ya regenerasi. Bisa jadi disertasi S3 ambil dokter Ibu. Cara menghitung jumlah benangnya berapa meter, jarak antara ikatan itu berapa, jumlah kotaknya berapa, tingkat warnanya seperti apa. Saya dari dulu nggak bisa nulis, tidak suka menulis dan tidak bisa menulis. Saya dulu kerja di kantor, saya ada teman yang bisa nulis. Dia saya bilang saya hanya siapin angka, siapin data, tolong yang bikin halu-halunya Bapak. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menulis itu. Itu memang kelemahan saya. Saya cuma senang angka, senang menghitung itu aja. Beliau dokter hewan kan, ini masuk ke dokter hewan ini aslinya. Oh iya, Bu dokter hewan ya, malah nggak berurusan sama hewan sekarang ya Bu. Iya. Bukan. Oke. Tapi malah sama jarum. Iya Pak, saya tuh teman saya lebih mahir megang jarum ini Pak daripada jarum suntik Pak. Saya lebih mahir megang jarum seperti ini. Baik Bu, mungkin izin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya dari saya ya. Pak. Halo Pak Beni. Ya, mangga. Ini pun saya Mas, ini saya belajar itu dari Bekasi Pak. Saya kejar sampai Bekasi. Saya Belajarnya. Untuk belajar seperti ini harus tingkat menengah atau tingkat mahir. Karena untuk yang baru belajar nggak bisa pegang ini. Bahannya ini bahannya masih impor. Orang Indonesia belum bisa bikin bahan ini. Ini adalah namanya jaring dari Jepang, impor dari Jepang.
Saya dapatnya di daerah kota. Nah, jadi ini belum buatan Indonesia, carinya masih impor. Dan saya belajar ini, terus terang saya dasarnya bisa ini. Belajar ini, saya kejar sampai Bekasi, Pak. Saya belajar di Bekasi. Ya. Sampai yang ngajarin saya kok, lihat saya sudah tua ya, kok ibu ngejar sampai sini gitu loh. Nggak takut kesasar loh. Karena saya udah biasa jalan sendiri kemanapun. Ya saya sih ke Bekasi, Mbak. Saya bilang ini 2013 saya selesai pensiun, saya kejar ini. Saya belajar di Bekasi. Waktu itu dia minta sebulan untuk belajar, cuman saya nggak mungkin dong tiap hari di sana. Saya dari segi biaya, segi waktu. Akhirnya saya hanya tiga kali pertemuan, saya hanya ambil kunci-kuncinya, teknik kunci yang saya ambil dari si pembuat ini, si penulis buku ini. Akhirnya dengan saya melihat, membaca sendiri bisa mengembangkan gitu. Luar biasa ya. Saya sudah lanjut, cuman kalau sekarang Pak sudah tua, makanya kok jauh-jauh Bu sampai sini. Saya bilang kalau namanya ini belajar ya sampai manapun akan dikejar itu. Saya udah dapat kuncinya. Walaupun saya waktu itu pertama ini tertarik dengan melihat buku di Gramedia. Saya beli bukunya, saya pelajari, ternyata kok ada, yaitu seperti bagi penulis, ada kunci-kunci yang tidak dia tuangkan di dalam buku. Di buku. Oh. Maka saya bilang, gampang banget ya. Tapi begitu dicoba, aduh, susah ya. Ternyata setelah saya ketemu dengan si penulisnya, saya belajar, ya ternyata banyak kunci-kunci yang tidak tertuang di dalam buku itu. Gitu kan. Akhirnya saya hanya bertemu dengan 3 kali pertemuan, alhamdulillah saya sudah bisa mencerna, bisa menangkap kunci-kunci yang dia punya dan bisa saya pakai dan bisa saya gunakan untuk berbagai model yang ada. Mangga Mas Sigit, silakan Mas Sigit, tadi ada yang mau tanya lagi. Baik, Bu Ngasti mau ini mungkin tips ya Bu ya untuk apakah ada tips nih Bu untuk pemula gitu, pemula nih yang yang mau masuk ke dunia UMKM yang kreatif gitu ya. Artinya kan ini bukan beda dengan misalnya kuliner gitu ya. Beda dengan UMKM yang lain. Jadi kan tantangannya begitu besar ya Bu ya untuk industri kreatif gitu ya. Nah, mungkin Ibu nanti mungkin ini di-record kemudian akan disampaikan di YouTube mungkin kemudian jadi Ibu apa sih tipsnya gitu Bu dari Ibu untuk pemula yang ingin masuk ke industri kreatif seperti ini Bu? Terus terang dari kemauan dan hobi. Ini kadang kalau mau, tapi kalau tidak hobi, hanya belajar selesai ditinggal itu. Kalau sudah hobi sampai manapun akan dia kejar. Misalnya saya juga sebelum pensiun juga memberi pelatihan kepada teman-teman di daerah itu ya. Kadang asik gitu ya teman-teman yang biasa mengerjakan teknik kantor begitu teman, Bu enakan ngerjain kantor ya Bu daripada kerjain ini. Ya tidak hobi, belajar selesai sudah tidak akan berlanjut gitu. Nah ini juga untuk ditekankan bagi yang untuk prakun, kalau tidak hobi banget nggak bisa Pak. Untuk pemula mungkin tadi pemula hanya bisa, tapi kalau tidak ada kemauan untuk maju, untuk menambah kreasi, ya repot juga. Kita juga tidak bisa memaksakan mereka ayo gitu, nggak bisa. Cuman juga mungkin bagi mereka yang modalnya agak kurang, mungkin juga agak berat harus menyiapkan beli bahan seperti ini, harus menyiapkan benang. Nah, itu juga walaupun sudah ada hobi, kalau dari segi permodalan untuk membeli bahan juga dia ingin mengerjakan ini, tapi ternyata tidak terbentur dengan keuangan yang tidak bisa membeli bahan-bahan itu. Baik. Kalau ya sama lah, untuk hobi kuliner dengan hobi craft akan berbeda. Kayak terus terang saya tidak suka masak, saya tidak pernah ikut kuliner karena saya tidak suka masak. Saya lebih suka ini kan
lebih suka craft, walaupun ada bisa menjahit, cuman saya tidak terlalu tekuni, saya lebih asik dengan ini. Oke. Mulai sekedar hanya bikin ini ya bisa sih diajarin, cuman itulah kemampuan masing-masing orang akan berbeda untuk menangkap. Ada orang yang asik hobi, begitu melihat dia akan cepat nangkap. Kalau yang tidak, walaupun nutek aja berada juga nggak selesai gitu kan. Baik, berarti industri kreatif itu tergantung sama passion ya Bu ya? Apa hobi iya, ya? hobi, bakat dan kemauan ya. Bakat ya. Kalau dia hobi kalau tidak ada kemauan juga nih hobi. Iya betul. Tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa berkembang ya Bu ya. Mungkin bagi kita yang punya dana untuk yuk deh belajar. Ada sesi pembelajaran hanya untuk mentarget sekian orang harus menerima pembelajaran. Dari segitu itu belum tentu semua itu bisa menerima menangkap pelajaran. Tidak semua juga bisa melanjutkan. Seperti saya waktu itu pernah belajar sebelum pensiun, saya belajar dengan ada lembaga keterampilan. Nah sampai ibu bilang, Bu Ngasti bisa nggak nyari teman-temannya tuh yang benar hobi. Saya bilang nggak bisa, karena waktu itu jadi ceritanya ada lembaga keterampilan, kita punya anggaran untuk membina ibu-ibu yang mau pensiun, gitu ya. Ternyata dari ada 20 orang itu paling hanya 3, 4, 5 orang saja yang benar-benar hobi. Setelah itu selesai belajar sudah ditinggal. Dan dari segi penangkapan juga gitu. Kadang-kadang saya juga waktu itu juga belajarnya di kejar-kejaran dengan tugas. Jadi jam berapa saya lari, balik lagi gitu. Kalau saya begitu lihat, saya tangkap, selesai. Besok datang lagi, hasilnya sudah jadi. Tapi kalau yang tidak punya kemauan dan tidak hobi ya, besok datang ya dengan yang kemarin dia bawa pulang, besok datang ya seperti itu lagi gitu. Tidak ada apa gitu bawa pulang gitu kan. Kalau kita yang penasaran, nih dikasih PR. Ini cuma sedikit, dia baru dapat 2 baris, tolong diselesaikan sampai 10 baris. Kalau kita hobi Pak, sampai rumah tuh ya utak kayak gini gitu ya. Kalau belum selesai belumnya, ya untuk suami saya nggak ribet ya dengan saya punya mainan seperti ini gitu. Kalau mereka kalau dibawa pulang baru dapat 2 baris, besok sampai dibawa ke tempat tugas, ke tempat lembaga kursus ya baru 2 baris aja gitulah seperti itu. Mereka pengen dapat uang sakunya aja kok Bu. Uang saku ikut pelatihan, nggak mau jadi bisnismennya, nggak mau jadi pelakunya. Kebanyakan kalau di pemerintahan gitu gayanya tuh. Ini jadi tugasnya pemerintah juga ya Pak, berarti ada namanya talent ya, harus mencari talent. Jadi ketika melakukan pembinaan, pelatihan, harusnya gitu ya, nanti memang melihat talentnya ya Pak ya, ada talent link gitu. Jadi UMKM itu atau orang lah ya, ketika ingin diajarin harus tahu dulu mereka itu hobinya apa, jadi untuk ngarahinnya pas gitu ya. Jadi nggak tadi terjadi ya, Bu Ngasti diajarin 20 orang, paling yang sungguh-sungguh cuma 3 sampai 5 orang gitu kan. Jadi mubazir sebenarnya. Mubazir, iya betul. Bagi yang punya dana hanya kejar target realisasi 100% realisasi kegiatan pembinaan terrealisasi dengan anggaran sekian terrealisasi dengan sekian orang. Cuma dari sekian orang itu berapa persen yang bisa maju, yang bisa benar-benar menangkap itu gitulah. Iya, soalnya duit pemerintah sih, soalnya bukan duit sendiri, jadi nggak ada yang merasa kehilangan juga di kalau duitnya berkurang nggak kepake. Iya Pak. Oke, cukup ya kelihatannya ya. Mas Furqan ada lagi? Terakhir Pak, untuk produksi setiap hari Bu, berapa kira-kira Bu kesanggupan untuk tiap hari produksi? Baik itu tas dan lain sebagainya, itu kira-kira yang Ibu sanggup? Kalau tas itu, tas ini biasanya seminggu bisa selesai dengan ini ukuran 20 kali 18. Seminggu 1 tas maksudnya? Ya, 1 tas. Tapi kalau agak besar bisa sih seminggu lebih bisa. Cuman terus terang Pak, saya itu kadang-kadang
bosenan. Jadi kadang kalian tuh kalau bikin tas itu model ini separoh, ntar di pemikiran aduh harus bikin model ini nih. Nanti jalan lagi separoh. Jadi begitu kadang bosen ini pindah begitu finishing nanti bisa ada 4-5 tas finishing bareng. Karena tadi kadang-kadang kalau dihitung real satu tas tuh seminggu jadi. Cuman itulah tadi dengan saya kadang-kadang aduh bosen banget ya ngeliat warna pink terus, saya pengen warna lain gitu. Kadang dia sambil ngerjakan, kadang di pemikiran ini bikin model ini bagus deh, gitu kan. Saya gunting lagi. Ini bentuknya ini loh gulungan ya, meteran ini. Jadi saya benar-benar ngitung. Kadang nih saya gunting dulu, saya jalan dulu baru kayak gini kan, baru udah separuh nih ya. Udah dapat nih. Nanti akan lanjut. Nanti kadang-kadang megang model lain. Model lain dapat separuh gitu kan, nanti udah jalan. Jadi kadang-kadang udah dapat model-model inti, saya berhenti, nanti pindah baru saya finishing satu, nanti finishingnya bareng 5, baru dibuat dalemannya. Ini gitu. Oke. Kalau yang ini sehari bisa 20 bisa sampai. Nah ini saya kerjakan. Connecting masker. Sambil ngasuh cucu, benang ditarik-tarik. Hitung itu kadang-kadang mau bantuin Uti, mau bantuin apa, aku mau masukin benang, mau benang ditarik-tarik lagi ya sudah lah gitu ya. Sehari 20. Kalau yang ini 20. Saya bisa 20 kayak kemarin waktu pas. Kalau ini 3 hari ya. Ini sepasang ya. Ini kaos kaki yang tadi saya bilang, ini bahannya beda dengan benang ini. Ini benangnya benang sepatu. Oh, apa sepatu? Kaos kaki. Oh, kaos kaki dingin ya? Kaos kaki dingin, iya. Kaos kaki dingin ini, kaos kaki dingin. Tergantung sih request, kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang minta tinggi, ada yang ini saya sementara ini bikin yang pendek. Tapi kalau ada yang minta tinggi juga saya ada gitu kan. Kreatif juga ya. Baru lihat kaos kaki tebel. Warna-warni. Kaos kaki dikasih bunga-bunga juga ya, padahal ketutup sepatu nanti ya. Enggak, Pak. Biasanya cuma buat tidur, buat apa? Buat di dalam rumah. Kelihatan nih Pak, birunya aja beda Pak, biru depan. Iya. Jadi untuk benang pun saya bagaimana caranya biar gradasinya tipis banget, jadi nggak terlalu misalnya kuning sama biru atau kuning sama oranye nggak ini banget gitu. Kalau saya nggak bisa warna-warna terlalu kontras ya, saya memang nggak suka seperti itu. Bagus Bu, itu konsep dari pewarnaan kan memang begitu Bu. Ini Bu Mita nanya dengan doa, terus saya sudah pernah ke doa Jogja. Nah, saya sudah masuk sampai ke belakangnya, sampai ke tempat workshop. Doa itu adalah kerjaan dari home industry di perkampungan. Yang hasilnya bagus, dia permanis dengan kulit benar, dia perbaiki. Saya sempat aduk saja sampai 800 begitu gitu ya. Bagi saya yang bisa bikin, sayang amat ya sampai 800.000 gitu. Dompet yang sekecil itu 400.000 gitu kan. Adanya dimancing. Dari lapisan aksesoris dari ada dikasih kulit, nah dan sebagainya. Nah di doa itu sebelahnya doa itu ada kalau nggak salah itu juga satu halaman dengan doa, yang sebelahnya itu adalah yang KW. Jadi yang tadi cacat kurang satu rantai, terloncat 1, terloncat 2, itu dilarikan ke sebelahnya. Itu punyanya dua juga, mereknya Ika kalau nggak salah. Nah, saya tahu, makanya saya waktu itu saya jalan ke sana, teman saya, kok dia tanya kok bisa murah di sini. Ini loh, kalau yang bisa ini bisa kebaca bahwa di sini akan loncat 1 kelihatan, di sini loncat 1 itu akan menjadi KW ya, menjadi cacat gitu ya. Itulah yang cacat itu dilarikan ke sebelahnya, tetap sama-sama di finishing, cuman dengan harga agak murah. Yang di dua benar di merek dengan merek dua itu harga sampai di atas 1 juta itu memang pelapisnya aksesorisnya itu dilapisi dengan kulit yang benar-benar kulit.
dengan kancing yang bagus, membuat harga ini naik sama. Entah dari pegangannya, entah dari selempangnya, entah dari kadang-kadang kalau dua punya kadang ada list kulit. Nah itu yang membuat dia mahal. Apalagi sekarang dia sudah punya nama Doa, itu harga tas itu tidak murah ya, di atas 300, kadang sampai 800 gitu. Di atas sejuta gitu kan. Sebetulnya dasarnya tuh ininya dari home industry, cuman dibawa ke workshopnya Doa karena saya waktu masuk sendiri di belakang ininya kameranya ruang tokonya. Saya masuk ke belakang, saya minta izin sama yang punya, Mas saya mau lihat-lihat ke belakang apa sih yang dikerjakan di belakang itu. Ternyata seperti itu. Dan nggak pakai jaring gitu. Nggak, di Doa tidak pakai jaring, dia biasa aja. Makanya saya yang dibinaan oleh Ibu Mita, saya untuk tas saya ingin spesifik pakai jaring, lebih mudah-mudahan lebih beda dari yang lain. Seperti itu, Pak. Ya, sekarang lagi ini saya lagi kejar ini, tapi juga kalau ini bosan nanti akan balik lagi juga karena juga bahan masih banyak, jaring juga masih ada, benang masih ada. Kadang-kadang juga kalau udah bosan ini karena itu apa ya gitu ya, bikin tas ini kan itulah karena ini saya tetap pengen jalan terus itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Ngasti. Waduh, luar biasa nih ceritanya. Sama-sama, terima kasih sudah mendengar. Luar biasa. Kita jadi dapat inspirasi banyak sekali ini. Ada lagi Mas Sigit, Mas Furqan, atau cukup ya? Ya cukup. Mas Furqan cukup ya. Mbak Mita ada yang mau didiskusikan lagi, Mbak Mita? Atau cukup? Ya Pak, sudah cukup. Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Ngasti. Sama Pak. Mudah-mudahan tetap lancar usahanya, tetap berbahagia selalu, tetap sehat selalu ya Ibu. Ya, Pak, ya. Kita semua ikut mendoakan. Baik, teman-teman sekalian, mungkin acara kita sampai sini dulu. Terima kasih. Ya, Mas Furqan, terima kasih. Mas Sigit, Mbak Mita, dan Bu Ngasti khususnya terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama belum? Oh ya, foto dulu ya. Iya ya, bentar. Ini Mbak Mita ada yang hitam nih ininya, kameranya nggak apa-apa lah. Tadi di itu ya Pak, di-cut. Foto ya? Oke, 1, 2, 3. Satu lagi Pak, fotonya pakai produk. Oh ya, boleh. Ini Bu. Yang kelihatan yang ini ya. Ini Pak, yang ini. Yang biru. Yang biru tadi. Yang mana yang bagus? Nah, yang biru ngejreng. Ada di depan. Di depan. Nah, itu. Oke. 1, 2, 3. Connecting maskernya. Kecil connectingnya nggak kelihatan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, foto lagi. Ada connectingnya? Ya, Pak. Oke, ya siap. Dipegang aja jadi kelihatan ininya. Oke, ya 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Sigit, Ibu, Bu Ngasti, Mas Furqan, terima kasih. Izin live semuanya. Izinnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.